Bagaimana caranya zikir supaya nyambung antara lisan, pikiran, sama kolbu? Itu harus digabung dan ada orang yang menggabungnya, Pak. Itu namanya talqin. Harus ada ahli talqin zikir yang dia juga sudah bergabung kalimahnya, lisan dengan kolbunya. Lalu dibimbinglah Bapak untuk membaca hal yang sama. Ketemu secara fisik, iya, tapi ada hubungan batin. Kolbunya nyambung. Kalau udah nyambung, maka yang dibaca oleh gurunya terbaca oleh muridnya. Itu namanya talqin. Ditalkinkan, dibimbingkan, disuapkan, diajarkan cara memakan kalimah itu masuk ke dalam kolbu. Diajarkan cara menanam kalimah ke dalam kolbu. Guru ini disebut mursyid. Mursyid ini dapat ijazah dari mursyid sebelumnya, dapat ijazah dari mursyid sebelumnya, terus sampai kepada baginda Rasulullah SAW, bersambung ijazahnya kepada baginda Nabi. Ini yang diajarkan oleh Sayyidina Ali. Beliau bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, tunjukkan aku, dullani ala aqrabit turuqi ilallah wa ashaliha, ya, tunjukkan aku jalan terdekat kepada Allah. Jadi Ali ini di saat orang minta wiridan, minta amalan, minta wiridan, minta amalan, Ali kan orang spesial. Udah ponakan, udah saudara, sepupu, mantu. Maka dia punya akses yang tidak dipunyai akses oleh orang lain. Apa kata dia, ya Rasulullah, beli dong jalan tol kepada Allah. Udah jalan tol ashal, lebih susah, lebih mudah. Bahkan arfa darajatan, lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Maka tidak ada zikir di dunia ini kecuali jalur silsilah zikirnya melewati Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Dan itu bukan Syiah, ya. Kebetulan sanad kita mirip aja sama mereka, tapi ini bukan, ini sanad Ahlussunnah. Lalu apa kata Nabi? Aksiru min dzikrillah, banyak-banyak aja zikir Ali. Apa kata Sayyidina Ali? Wahai Rasulullah, kalau itu saya tahu, banyak-banyak zikir saya tahu. Caranya gimana? Sama, antum tuh nanya tuh kayak Sayyidina Ali nanya tuh, ya. Jadi ternyata semua orang yang merindukan Allah dan Rasul pasti bertanya seperti ini, pasti mencari seperti antum itu. Nah, ini kabar gembiranya bahwa sudah ada nur di kolbu. Nur itulah yang mencari jalan sekarang. Lalu dikatakan oleh Nabi, muncullah di situ teknik torikoh. Tapi kan di luar orang benci torikoh, Pak. Orang mengatakan torikoh syirik, torikoh khurafat. Kalau kita searching di YouTube yang muncul torikoh itu goyang-goyang gitu kan. Jadi nggak muncul yang aslinya. Ya. Maka saya yang tadinya orang harus datang ke kita talqin zikir itu kita anterin. Kita ke Jambi, kita buka talqin zikir. Tapi kepada kiai-kiai, ustadz-ustadz yang kira-kira dia sudah mencari lama, kolbunya, mereka mau datang ke majelis kita, itu sudah menghabuskan ego keilmuannya. Yang paling berat untuk talqin cuma satu, Pak, ego sama males. Dua-duanya kembar kan itu. Orang kalau udah ego kan males. Masih muda gitu. Kemana-mana kita, ke Pekanbaru, ke Sumatera Barat, saya pulang kampung, ya, kemana-mana yang kita sebar ini talqin zikir. Tapi kepada orang yang tasdik, modalnya cuma satu, tasdik, mempercayai, menerima guru. Guru kita bersambung silsilah ilmunya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi ajarkanlah, di situ dibuka, ghammid ainaik, wahai Ali, pejamkan matamu. Itu teknik namanya, Pak. Teknik ini akan berkembang sesuai masa. Tapi yang asli begitu. Jadi kalau zikir-zikir yang bertorikoh itu pasti pakai pejam mata. Namun ada seorang syekh di Saudi, dia nggak mengerti fan ini walaupun sudah ulama bagi orang lain, tapi tidak ulama dalam tasawuf. Apa kata dia? Nggak boleh zikir pejam mata karena mirip dengan agama lain. Jadi mirip doang nggak boleh kata dia. Padahal jenggotnya juga mirip kan. Tidak ada masalah ya Pak Panji ya. Ya. Lalu bagaimana caranya? Talqin. Talqin sama siapa? Ya cari guru yang silsilah keilmuannya bersambung kepada Rasulullah. Udah itu aja Pak. Itu GPS-nya. Namun GPS ini ada dua. Peta. Ada peta cuma peta zikrullah. Si guru cuma ngasih wiridan, zikir, 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 zikir. Capek. Benar gak? Bapak disuruh zikir 1000, lelah. Pak Mirwan pasti gak mau. Tapi disuruh senam dia mau 2 jam. Untuk sehat badan dia mau.
Tapi kalau udah tasdik sama saya nih, disuruh 70.000 juga mau ntar. Tapi kalau belum tasdik, 5 aja nggak mau Pak. Tapi kalau udah tasdik, berapa aja mau. Tasdik itulah yang membuat kita hilang ego, hilang capek kalau beramal. Nah, guru ini ada yang mengajarkan zikir, ada yang mengajarkan mazkur. Apa arti zikir, arti mazkur? Zikir itu wiridan, mazkur itu ma'rifatullah. Saya kalau sudah kenal yang saya sebut, jangankan 70.000, 100.000 pun saya jabanin zikirnya. Bapak kalau sudah kenal keuntungan yang diperoleh dari kerja di satu tempat, walaupun kena macet, jalanin nggak? Jalanin, karena sudah tahu untungnya kalau sekali sebulan dapat gaji sekian, per event dapat keuntungan sekian. Kita jalani Pak. Kenapa kita mau menjalani untuk urusan perut dan dompet bertahun-tahun? Sebelum pandemi kan bertahun-tahun belum ada Zoom. Kenapa untuk urusan kolbu Bapak nggak mau menjemput sampai ke seberang negeri? Tanda kalau tasdik belum ada. Tasdik itu aslul iman, pokok keimanan. Karena tasdik kurang, imannya goyang. Maka zikir nggak pernah bergetar. Ciri-ciri orang berzikir, surah Al-Anfal ayat 2, disebut nama Allah, kolbunya bergetar. Coba sebut nama Allah, bergetar nggak? Kan nggak bergetar, karena di kolbunya belum ada tasdik. Oh Ustadz, saya kan udah syahadat. Itu syahadat, persaksian. Tasdik belum. Tasdik urusan kolbu. Ini di dalam nanti akan ada semacam navigator Pak, orang yang kolbunya bening dengan nama Allah, lalu mengenal yang disebut, dia akan mampu mengenali orang sejenis dengan dia. Kata Imam Yahya bin Mu'az Ar-Razi, para kekasih Allah itu dapat mencium bau kekasihnya yang lain, walaupun disembunyikan dengan pakaian yang tidak syar'i.